Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjannah dengan NIM 202405010101. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester pengantar akuntansi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Imron SE MAK, yang dimana saya akan menjelaskan isi dari materi makalah pengantar akuntansi dari kelompok 7 sampai 13. Langsung saja saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengadilan. Apa sih yang dimaksud dengan Sarbanes-Oxley itu? Sarbanes-Oxley atau yang biasa disingkat dengan SOA merupakan undang-undang dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Adapun tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah perusahaan publik dan auditornya dapat menghasilkan financial statement yang jujur, mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, melindungi investor, menguatkan pengendalian internal, dan menghukum para penjahat yang melakukan penipuan dalam pelaporan-laporan keuangan. Adapun penerapan Sarbanes-Oxley Act merupakan bagian dari manajemen risiko bagi profesi akuntan yang sangat menunjang proses audit sebuah perusahaan. Implikasi lebih jauh, para akuntan menjadi lebih profesional dan standar profesi akuntan makin terjaga. Sarbanes-Oxley yang dijalankan oleh setiap akuntan publik menghasilkan kualitas audit yang semakin baik dan meningkatkan kredibilitas profesi akuntan. Dalam Sarbanes-Oxley Act, diatur juga tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selanjutnya, saya akan masuk kepada materi makalah yang kedua, yaitu mengenai akuntansi piutang. Dapat disimpulkan dari makalah-makalah sebelumnya, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan secara jelas yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Sedangkan piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi, akuntansi piutang mencakup proses pencatatan, pengakuan, pengelolaan, serta pelaporan piutang dalam laporan keuangan perusahaan. Prosedur pencatatan piutang dimulai ketika terjadi transaksi penjualan kredit. Adapun langkah-langkahnya mencakup pengakuan piutang, yang dimana piutang diakui saat penjualan dilakukan secara kredit, meskipun pembayaran belum dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip akrual, di mana pendapatan diakui saat terjadi, bukan ketika kas diterima. Nah, terkadang juga ada situasi di mana pelanggan tidak mampu melunasi piutang. Untuk mengantisipasi kerugian akibat piutang tak tertagih, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode penghapusan langsung. Piutang tak tertagih hanya dihapuskan dari laporan keuangan ketika benar-benar dipastikan tidak dapat ditagih. Metode ini tidak disarankan dalam praktik umum karena tidak mencerminkan estimasi kerugian yang realistis. Metode yang kedua yaitu metode cadangan. Dalam metode ini, perusahaan membentuk cadangan piutang tak tertagih berdasarkan estimasi yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Metode ini lebih sering digunakan karena mengikuti prinsip percocokan atau matching principle. Materi yang selanjutnya adalah akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Adapun karakteristik aset tetap adalah yang pertama, dimiliki perusahaan untuk digunakan bukan barang dagangan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, bukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Dan yang terakhir, memiliki nilai yang relatif tinggi. Pada umumnya, klasifikasi aset tetap dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, tanah.
Yang kedua, perbaikan tanah. Yang ketiga, gedung. Dan yang terakhir, peralatan. Dari beragam aset tetap berwujud untuk tujuan akuntansi, dilakukan beberapa pengelompokan. Yang pertama, aset tetap pada umumnya tidak terbatas. Kedua, aset tetap yang umumnya terbatas. Dan apabila sudah habis masa penggunaannya, bisa diganti dengan aset yang sejenis. Dan yang terakhir, aset tetap yang umumnya terbatas, dan apabila sudah habis masa penggunaannya, tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis. Adapun cara-cara perolehan aset tetap yaitu yang pertama, pembelian tunai, yang kedua, pembelian angsuran, yang ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga, yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain, yang kelima, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, yang keenam, diperoleh dari hadiah atau donasi, dan yang terakhir, aset yang dibuat sendiri. Selanjutnya yaitu materi mengenai aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud atau intangible asset adalah aktiva yang umur ekonomisnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Aktiva ini berupa hak-hak istimewa atau pemilikan posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Aset tak berwujud mempunyai 3 karakter utama, di antaranya yaitu yang pertama teridentifikasi, yang kedua tidak berfisik, dan yang terakhir bukan aset keuangan. Adapun klasifikasi aset tak berwujud di antaranya adalah yang pertama cara akuisisi atau manner of acquisition, yang kedua dapat diidentifikasi, kemudian dapat dipertukarkan, dan yang terakhir periode manfaat yang diharapkan atau period of expected benefit. Adapun jenis-jenis aktiva tak berwujud yakni pertama hak sewa atau leasehold, yang kedua hak paten, yang ketiga trademark atau merek dagang, dan yang terakhir yaitu organization cost. Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan ketentuan individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut, serta biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Sesuai dengan prinsip biaya, aktiva tak berwujud harus dicatat pada saat diakuisisi dengan biaya ekuivalen kas saat ini. Biaya ini termasuk harga beli, biaya transfer, dan hukum, dan setiap pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan akuisisi. Materi selanjutnya yaitu mengenai liabilitas. Definisi dari liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau perusahaan untuk membayar hutang pada pihak lain dalam periode tertentu. Adapun karakteristik utama dari liabilitas adalah menurut FASB dalam SFAC nomor 6 tahun 1985, kewajiban atau hutang mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, yaitu hutang mewujudkan suatu tugas atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha. Yang kedua, tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, transaksi atau peristiwa yang mewajibkan entitas untuk melakukan pengorbanan telah terjadi. FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung selain karakteristik yang utama, yaitu yang pertama, keharusan membayar kas, yang kedua, identitas terbayar jelas, dan yang terakhir, berkekuatan hukum. Secara garis besar, ada 2 jenis liabilitas, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka panjang atau long-term liabilities merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dengan tempo lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Materi selanjutnya yaitu mengenai akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian merupakan cabang dari akuntansi yang khusus menangani pencatatan, pengolahan, dan pelaporan semua transaksi yang berkaitan dengan gaji dan kompensasi karyawan. Proses ini meliputi perhitungan gaji, tunjangan, potongan, serta pembayaran kepada karyawan. Adapun elemen utama dalam akuntansi penggajian yaitu yang pertama, perhitungan gaji, yang kedua, pencatatan transaksi, yang ketiga, pelaporan, dan yang terakhir, kepatuhan hukum. Tujuan dari akuntansi penggajian adalah untuk memastikan bahwa semua proses
terkait gaji dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai hukum. Akuntansi penggajian juga memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen keuangan suatu perusahaan. Latar belakang perkembangan akuntansi penggajian dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pentingnya sumber daya manusia. Yang kedua, regulasi dan kepatuhan hukum. Aspek yang ketiga yaitu kompleksitas proses penggajian. Yang keempat, perkembangan teknologi, dan yang terakhir yaitu kewajiban pelaporan. Proses akuntansi penggajian yaitu serangkaian langkah yang diperlukan untuk menghitung, mencatat, dan melaporkan gaji dari kompensasi karyawan secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses yang pertama yaitu perhitungan gaji, meliputi gaji pokok, tunjangan dan bonus, dan potongan. Proses yang kedua yaitu pembayaran gaji, meliputi proses pembayaran dan slip gaji. Proses yang ketiga yaitu pelaporan, meliputi laporan penggajian dan pelaporan pajak. Akuntansi penggajian juga memiliki berbagai implikasi yang signifikan bagi perusahaan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ada beberapa aspek penting yang mencakup implikasi dari sistem akuntansi penggajian. Yang pertama yaitu kinerja perusahaan. Yang kedua, kepatuhan hukum dan regulasi. Moral karyawan. Akuntansi penggajian bisa menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengaruhi efektivitas dan efisiensi sistemnya. Adapun beberapa tantangannya yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Tantangan yang kedua yaitu kompleksitas perhitungan gaji. Yang ketiga, kesalahan manusiawi. Yang keempat, teknologi dan sistem informasi. Yang kelima, perubahan dalam struktur tenaga kerja. Yang keenam, manajemen data dan informasi. Yang ketujuh, kepuasan karyawan. Dan yang terakhir, yaitu tantangan biaya operasional. Dan materi untuk makalah yang terakhir, yaitu mengenai akuntansi untuk persekutuan. Definisi dari persekutuan atau partnership adalah gabungan antara dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Di Indonesia, terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, yaitu persekutuan perdata, firma, dan persekutuan terbatas atau SIFI. Adapun tujuan dari pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba. Sedangkan karakteristik persekutuan adalah agen kebersamaan. Artinya, setiap rekan merupakan wakil perusahaan. Dalam mendirikan persekutuan, investasi masing-masing rekan dicatat dalam ayat jurnal terpisah. Aset yang diserahkan oleh seorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Jika liabilitas diambil alih oleh persekutuan, maka akun liabilitas persekutuan yang dikredit. Akun modal milik rekan akan dikreditkan sebesar jumlah netonya. Pembagian laba atau rugi persekutuan dibagi berdasarkan ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Jika persekutuan tidak memiliki perjanjian atau jika perjanjian tidak menyebutkan mengenai pembagian laba, maka seluruh rekan akan memperoleh bagian yang sama. Saat persekutuan mengakhiri usaha, biasanya akan dilakukan penjualan aset, pembayaran ke kreditor, dan pembagian sisa kas atau aset lainnya ke rekan-rekan persekutuan. Proses semacam ini disebut likuidasi atau liquidation persekutuan. Meskipun likuidasi mengacu pada pembayaran liabilitas, seringkali juga mencakup proses mengakhiri usaha secara keseluruhan. Saat persekutuan mengakhiri usaha dan kegiatan operasi normal tidak dijalankan, akun-akun harus disesuaikan dan ditutup. Akun yang dibiarkan terbuka hanya akun aset, aset kontra, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Adapun proses likuidasi adalah yang pertama, menjual aset persekutuan. Langkah ini disebut realisasi atau realization. Langkah yang kedua yaitu membagikan laba atau rugi yang diperoleh dari realisasi kepada para rekan berdasarkan rasio pembagian laba. Langkah yang ketiga yaitu membayar klaim kepada kreditor menggunakan kas yang diperoleh dari realisasi langkah yang pertama. Dan langkah yang terakhir yaitu membagikan sisa kas kepada para rekan berdasarkan saldo dalam akun modal mereka. Sekian presentasi makalah dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan bersama Ibunda. Jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.